Halo Bapak dan Ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Terima kasih banyak sudah berkunjung kembali ke video kami di channel Sehat dan Bugar di Usia Senja. Untuk Bapak atau Ibu yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, yang akan menemani Anda berbagi informasi penting seputar kesehatan di usia senja. Mari berkenalan lebih dekat. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, izinkan saya untuk lebih mengenal Anda semua. Dari kota mana Bapak atau Ibu menonton video ini saat ini? Apakah dari Medan yang sejuk, Surabaya yang semangat, atau mungkin dari pelosok desa yang damai? Saya juga sangat ingin tahu, berapa usia Anda saat ini? Apakah masih di awal 60-an yang penuh energi, atau sudah masuk usia emas di atas 70 tahun? Masuk usia berapapun, yang penting kita tetap semangat menjaga kesehatan, bukan? Jangan sungkan untuk menulis di kolom komentar ya. Saya senang sekali bisa membaca cerita dan sapa dari berbagai penjuru negeri. Bagian favorit saya adalah ketika bisa mengetahui latar belakang penonton setia channel ini. Oh iya, jangan lupa pencet tombol like jika Anda menemukan video ini bermanfaat dan subscribe ke channel Sehat dan Bugar di Usia Senja agar tidak ketinggalan info kesehatan penting lainnya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya atas dukungannya. Pembukaan topik hari ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin menegangkan. Tahukah Anda bahwa tidak semua sayuran yang selama ini dianggap sehat ternyata perlu diperhatikan konsumsinya bagi kita yang sudah berusia lanjut? Jangan khawatir, ini bukan berarti kita harus menghindari sayuran sama sekali. Sebaliknya, kita justru akan belajar cara cerdas memilih sayuran agar bisa mendapatkan manfaat maksimal sambil menghindari potensi risikonya. Topik hari ini, sayuran yang perlu diperhatikan untuk lansia. Hari ini kita akan membahas hal yang mungkin mengejutkan. Tidak semua sayuran itu aman bagi lansia. Mari kita bahas satu persatu agar Bapak atau Ibu tidak salah pilih saat menyiapkan makanan harian. 1. Bayam. Bayam merupakan sayuran hijau yang kaya akan nutrisi penting terutama bagi lansia. Di dalam bayam terdapat zat besi yang membantu mencegah anemia, vitamin K untuk menjaga kesehatan tulang, serta serat yang baik untuk memperlancar pencernaan. Namun, bayam memiliki kandungan oksalat yang cukup tinggi, yang dapat memicu batu ginjal jika dikonsumsi berlebihan. Disarankan untuk mengkonsumsinya dalam porsi wajar, maksimal 2 kali seminggu, dan langsung dikonsumsi setelah dimasak. 2. Kubis atau kol. Kubis atau kol kaya akan vitamin C, K, dan serat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mendukung pencernaan. Namun lansia perlu berhati-hati jika memiliki masalah pencernaan atau gangguan tiroid karena kol mengandung goitrogen yang dapat mempengaruhi fungsi tiroid jika dikonsumsi berlebihan. 3. Kangkung. Kangkung mengandung vitamin A, C, dan K, serta mineral penting untuk kesehatan. Namun lansia perlu waspada terhadap konsumsi kangkung, terutama bagi mereka yang memiliki masalah ginjal, karena kangkung mengandung oksalat yang dapat membentuk batu ginjal jika dikonsumsi berlebihan. 4. Daun singkong. Daun singkong kaya akan protein, serat, dan berbagai vitamin dan mineral. Namun, lansia perlu berhati-hati karena daun singkong mengandung asam oksalat yang dapat mengganggu penyerapan kalsium dan berpotensi menyebabkan pembentukan batu ginjal jika dikonsumsi berlebihan. 5. Rebung. Rebung kaya akan serat dan nutrisi penting. Namun, lansia perlu berhati-hati dalam mengkonsumsinya, terutama jika tidak dimasak dengan benar, karena rebung mentah mengandung senyawa berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan. 6. Kacang panjang. Kacang panjang kaya akan serat dan nutrisi penting. Namun lansia perlu berhati-hati karena kacang panjang dapat menyebabkan gas dan kembung jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat alergi terhadap kacang-kacangan. 7. Terong. Terong kaya akan serat dan antioksidan. Namun lansia perlu berhati-hati karena terong mengandung solanin yang dapat menyebabkan reaksi negatif pada beberapa orang jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan atau dalam keadaan mentah. 8. Labu siam.
Labu siam kaya akan serat dan nutrisi penting. Namun lansia perlu berhati-hati karena labu siam dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. 9. Tauge. Tauge kaya akan nutrisi dan memiliki banyak manfaat. Namun lansia perlu berhati-hati karena tauge mentah dapat mengandung bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan keracunan makanan, sehingga penting untuk selalu memasaknya dengan baik. 10. Petai dan jengkol. Petai dan jengkol kaya akan serat dan nutrisi penting. Namun, lansia perlu berhati-hati karena kedua jenis kacang ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan jengkol dapat berpotensi menyebabkan keracunan jika dikonsumsi tidak wajar. Kesimpulan, walau sayuran kaya manfaat, lansia tetap harus berhati-hati. Pilih sayur yang aman sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Jangan lupa konsultasi ke dokter atau ahli gizi, terutama jika memiliki penyakit kronis seperti ginjal, hipertensi, atau asam urat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika informasi ini bermanfaat, silakan klik like dan share ke keluarga dan teman-teman. Jangan lupa subscribe channel Sehat dan Bugar di Usia Senja agar tidak ketinggalan info kesehatan penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.